Kalau saya salah, mohon komen. Dia bilang, ayo mas, jalan-jalan ke rumah. Gua dipanggil mas, cuy. Ya Allah, mas. Sendiri adalah sebuah hal yang kutakutkan, tetapi sendiri adalah sebuah kepastian yang akan kita dapatkan. Wait, tunggu dulu. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi di channel dia para dia semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tinggalkan like, share, and comment sekarang aja supaya kalian tidak lupa. Jadi di video kali ini kita akan lanjutkan match cerita kemarin. Kemarin dari tadi. Oke, dari tadi. Lanjut ya. Jadi sekarang Sabtu 4 September 2021 saya itu udah mau balik ke Makassar sangat cepat. Saya 1 pekan di Jawa. Banyak cerita yang belum saya bisa ceritakan secara maksimal di depan kamera karena banyak hal-hal yang udah lupa, dan kedua karena privasi, ketiga karena memang tidak boleh diungkapkan karena itu hal privasi ya cuy. Dan saya semangat hari ini, saya semangat banget hari ini jam 3:36 demi menceritakan kepada kalian kisah saya yang mungkin kalian harus ambil hikmahnya cuy ya. Jadi saya itu mandi, ya mandi pasti sudah sholat subuh, mandi ini bla bla sebagainya. Oh ya, saya juga lupa kasih tahu. Jadi Mas Aak juga kasih oleh-oleh saya itu kopi kopi RP, Robusta pahit. Ya kan? Pahit ya? Iya, Robusta kan agak-agak pahit-pahit ya kan? Kalau Arabica itu kayak kecut-kecut. Kalau saya salah, mohon komen. Nah, setelah saya mandi itu siap-siap, saya ke rumah, dari rumah Mas Angga saya ke rumah Om Yanto, foto-foto bareng kenang-kenangan karena itu kenang-kenangan yang super-super kenangan, cuy. Saya baru 2 kali ke Surabaya. Jujur, itu kedua kali saya ke Surabaya. Pertama kali itu kalau bukan SD SMP. Serius. Jadi di sana kami foto-foto. Sudah itu saya diantar sama Mas Alham. Sebenarnya Mas Andika sama Mas Alham rebutan diantar saya. Dan juga Mas Atal mau ikut, cuy. Mau ikut antar saya di bandara. Karena Mas Atal itu nggak pernah ke bandara. Tapi dia sekolah di sekolah bandaraan. Sekolah pesawat. Iya, dia SMK bagian-bagian pesawat lah pokoknya. Tapi nggak pernah ke bandara. Pokoknya pernah sih, tapi hanya pembelajaran pas praktek-praktek. Tapi dia excited antar saya, tapi nggak bisa. Dia jadwalnya kuliahnya, dia jadwal sekolahnya masuk. Kalau di Surabaya itu, Mas Atan katanya ada jadwalnya, kegantian untuk masuk sekolah. Jadi mereka itu ada sebagian online, ada sebagian offline. Ya, begitu. Dan bertepatan ketika saya mau balik, dia masuk offline situ cuy. Dia nggak bisa antar saya ke bandara, tapi nggak apa-apa. Nah, situ Mas Alham kasih, Mas Alham yang antar saya ke bandara, banyak barang dikasih cuy, ya Allah, dari mesin kasir ini pokoknya. Karena jujur ya, sepupu saya Bang Musang itu punya bisnis di Jakarta, Mas Alam punya warkop, Mas A punya kafe di Banyuwangi, saya juga harus punya kafe warkop atau minimal bisnis di Makassar, harus, karena ternyata keluarga saya adalah keluarga yang super super pembisnis besar. Saya baru tahu karena saya baru keluar dari sarang gitu. Akhirnya saya sampai di Bandara Juanda. Saya ngobrol-ngobrol sama Mas Alham, singkat-singkat padat, ngobrol tentang jangan pernah takut, jangan pernah merasa insecure, karena kalau merasa insecure kita harus mencari sudut pandang yang berbeda. Mas Alham saja pernah insecure, tapi dia mencoba mengambil sudut pandang yang berbeda, bahwa dia juga bisa, dia bisa menjadi pusat positif untuk banyak orang. Ya, Mas Alham itu keren. Tangannya udah nggak ada, tapi dia semangat perjuangan itu keren. Itu patut dicontoh, cuy. Ya, banyak orang bilang, bang podcast dong sama Mas Alham. Mas Alham itu sibuk. Saya aja bilang, Mas Alham nanti ajarin saya naik mobil ya. Itu jam 4 malam, 4 subuh dia ajarin saya ya. Tapi saya lupa video saya, kan bagus tuh kalau pamer-pamer di YouTube juga. Jangan pamer ya. Jadi udah, kita gak usah bahas panjang-panjang. Kami masuk gitu, diantarnya sampai luar aja sih, kami peluk-pelukan ini kayak selesai masuk, nunggu ya seperti biasa, check in, boarding, bla bla sebagainya. Boarding dulu, check in dulu baru boarding. Nah, setelah itu saya di tempat check in, kan udah check in nih saya di Traveloka, tapi untuk ambil apa kertasnya itu harus nunggu. Nah, jam 9:54 aku udah masuk di bandara, ketemu Mbak yang pertama kali menyapa aku. Dia orang Kalimantan. Ini jujur ya, jujur. Mas mau kemana? Saya bilang Makassar. Kalau Mbak mau kemana? Kalimantan. Aku, oh, sana ada Jeddah. Baru Mbaknya bilang lagi, Mas sendiri? Aku, iya, kalau saya ke Makassar.
Nggak, saya kayak kikuk, karena dia pertama kali nyapa, nggak biasa ya kan cuy, dia tuh kayak akhwat. eh, Kami ngobrol-ngobrol tapi saling kayak gengsi-gengsian ya, dia tidak mau nyapa, saya tidak mau nyapa. Karena apa sih maksudnya kayak gitu, apa itu? Saya tahu saya sendiri, saya juga tahu dia sendiri, dan kenapa harus gini ya sendiri kayak gitu. Aduh, kayak di film-film ya lah. Jadi eh, mbaknya itu ternyata pertama kali keluar dari kampung halamannya. Dia kan orang Kalimantan, cuy. Dia berobat ke Surabaya sendiri. Sebenarnya sana ibunya, tapi ibunya pas tes itu negatif, jadi diisolasi, isoman. Nah, dia ini berangkat sendiri, tapi sudah berangkat berobat langsung balik. Jadi PCR-nya satu kali gitu. Nah, kami ngobrol-ngobrol, nggak terlalu banyak sih. Dia yang banyak nanya. Setelah itu dia bilang, saya di kampus D3, Politeknik D3. Saya juga iseng-iseng nanya nih, umur berapa? 23, kelahiran 99. Dia bilang, ayo mas, jalan-jalan ke rumah. Gua dipanggil mas, cuy, ya Allah, mas. Ya, saya senyum-senyum aja, iya, iya, iya. Setelah itu, saya lanjut-lanjut lagi main HP. Saya sebenarnya ya, sambil nyatat kisah saya ketemu sama dia. Gitu. Setelah itu, dia nanya, masnya jam berapa? Ini-ininya. Ternyata juga hampir sama jam dia. Gitu. Dan udah jeda, kami fokus sama masing-masing. Saya fokus melanjutkan catatan saya, nulis-nulis, ngetik-ngetik di catatan arsipan saya. Tiba-tiba dia tanya, mas pesawat apa? Saya bilang, saya pesawat Lion. Saya kan dari Makassar ke Surabaya Citylink, tapi dari Surabaya ke Makassar naik Lion. Dia bilang, apa nama ininya? Nah, dia bantu carikan. Dia bilang udah terbuka. Dia bilang juga anu saja udah terbuka. Jadi saya sambil duduk, dia yang mencari tuh. Maksud saya, kenapa anda yang cari gitu? Ya udah, dia bilang udah terbuka mas, sana dekat sama anu saya. Oke, saya check in jalan. Dia juga ikut. Saya lupa. Setelah itu dia balik ke saya kasih jempol. Karena nggak tahu kenapa lihat-lihat terus. Maksud saya, kenapa? Saya tahu dia takut sih, dia takut. Dan dia juga bilang, masnya kok mau jalan-jalan sendiri? Kayak dia kan kayak heran sama saya. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Masnya takut? Takut sebenarnya, tapi karena takut itu saya coba. Nah, mungkin gara-gara itu dia termotivasi. Ya udah, saya harus berani. Ya memang harus gitu kan. Anda udah sendiri gitu. Nah, setelah itu kami udah check in, kami berpisah. Dia lebih duluan keluar, tapi dia kayak nungguin saya. Tapi saya kayak ngode, udah kayak gitulah. Saya kayak nggak ngerespon. Dia jalan sampai ke gate. Nah, kami berpisah situ. Tapi saya lupa sesuatu. Dia kan udah nawarin saya tuh, mas ayo mas ke Kalimantan gini-gini. Maksud saya, orang tua saya pernah bilang, kalau kamu menjadi orang sukses, setiap ketemu orang kalian harus berpikir positif. Itu adalah link bagi kamu. Saya lupa minta nomor HP, minta IG atau apa, bukan bermaksud apa gitu, tapi saya harus mempunyai link dari dia gitu. Pembisnis, pengusaha harus punya link siapapun orangnya gitu coy. Saya lupa, ya Allah. Dan saya lupa namanya juga, serius. Saya nggak minta namanya, bukan lupa namanya. Saya tidak minta namanya, dan dia juga sebenarnya minta. Tapi saya nggak peka waktu itu, karena saya sambil nulis itu, sambil nyatat di HP itu, sambil kuliah juga di situ, kuliah online. Ya Allah, saya itu bodohnya, bukan bodoh sih, nggak boleh bilang bodoh, itu negatif. Kesalahan saya di situ. Saya banyak ketemu sama orang, tapi saya lupa lupa tanya namanya, saya lupa minta nomor HP-nya. Itu kan link bagi saya, cuy. Kalau mungkin saya dapat nomornya, saya bisa ke Kalimantan, jalan-jalan tentang banyak hal di sana, ya kan, ekspedisi lagi di sana. Oh iya, dan setelah itu oke, kami bervisa, dia lebih dulu naik ke gate, ya udah bervisa aja begitu. Tapi saya tuh kecewa, bukan kecewa dalam arti apa, saya kecewa, saya menyanyiakan link untuk saya bisa ke Kalimantan gitu. Maksudnya jalan-jalan ada link lagi gitu. Saya punya link kok, tapi saya mau dapat link lagi dari banyak lagi pergaulan yang bagus itu. Dia kan seorang akhwat yang baik, insya Allah baik pasti. Ya, jadi setelah itu saya tunggu di gate berapa? 4 ya, gate 4. Udah naik pesawat Lion, udah. Berangkat, tak sampai di Bandara Sultan Hasanuddin, dijemput sama adik saya. Dan baliklah saya ke rumah. Dan belum saya sampai di rumah dihubungin sama temen. Bro, nanti live streaming ya acara ini. Ya Allah, itu tuh alasan saya kenapa pulang cepat. Saya memang bagian live streaming. Karena kalau bukan saya live streaming, ada sih sebenarnya kakak senior saya, tapi dia lagi nggak bisa. Memang bukan bagiannya juga untuk di situ sebenarnya. Jadi harapan mereka itu ada di saya. Udah pulang, saya sampai sebenarnya sore. Saya sampai sore di Makassar, tapi sampai di rumah malam di Goa. Setelah itu udah capek, tidur, sudah subuh, acaranya kan pagi-pagi. Ya Allah, saya kayak aduh capek ini. Tapi ini alasan saya kenapa cepat pulang, karena acara itu. Ya udah,
Jadi saya sampai itu, jadi saya sampai di sebuah hotel ya, urus live streaming, capek sebenarnya, dan aduh koordinasinya kurang parah, koordinasi panitianya masih kurang. Tapi saya bersyukur banyak hal. Semua dadakan itu saya terima dan itu membuat saya berkembang. Aku sudah pamit kepada mereka semua. Targetku saat di Makassar menyelesaikan setiap misi dan kegiatan, bangun bisnis dan kejar mimpi, kumpulkan aset dan masa depan, menikah, revisi bersama keluargaku. Jadi saya itu ke Jawa bukan dalam rangka antar adik aja, banyak dalam rangkanya, banyak rahasia, privasi. Ya Allah. Ya, aku udah sampai. Ceritaku akan kupisahkan. Thanks kehidupan, engkau mengajarkanku banyak hal kejadian sendiri. Sendiri adalah sebuah hal yang kutakutkan, tetapi sendiri adalah sebuah kepastian yang akan kita dapatkan. Jadi jangan takut dengan kesendirian, karena setiap orang pasti akan bangkit atau meninggal dengan sendiri, ya kan? Sebuah hal yang kutakutkan, tetapi sendiri adalah sebuah kepastian yang akan kita dapatkan. Saya Dilet mengucapkan terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai di sini. Saya nggak tahu apakah kalian merasa kalau video ini bermanfaat, hanya mendengar cerita saya, pengalaman saya yang sebenarnya saya nggak keluarkan semua karena banyak hal-hal privasi. Saya hanya bukan mengajarkan, saya tidak mau mengajarkan, saya hanya ingin berbagi cerita. Ya, kalau kalian ingin menganggap konten ini bodoh amat, nggak apa-apa, bodoh amat aja, bodoh amat aja, nggak apa-apa cuy, serius. Saya tuh hanya suka, jujur, kenapa saya suka buat video untuk saya ngomong di depan kamera, karena dengan hal ini orang pasti dengar kita. Contoh, kalau kita ngobrol depan orang, nggak semua orang pasti dengar. Kalau video, pasti mereka dengar. Karena kenapa? Sudut pandangnya kan video. Mereka tidak mau klik, ya urusan mereka. Tapi kalau mereka klik, pasti nonton. Maksud saya, disinilah peluang ekspresi saya di sebuah rekaman video. Ya, kalau kalian suka dengan video kali ini, please subscribe deh, subscribe. Saya akan ceritakan semua cerita-cerita saya. Tapi saya pernah dapat komentar, bagusnya dia live itu kalau bercerita harus memang ekspresif, harus lebih bergairah semangat ya. Maaf kalau video-video kemarin-kemarin saya bercerita kurang semangat karena lagi nggak mood. Tapi nggak bisa begitu cuy, nggak bisa gitu cuy. Saya memang harus tahan banting, nggak boleh mood saya lagi ini, lagi down, lagi ini, nggak boleh, harus terus semangat ya, semangat 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 ya. Mudah-mudahan mimpi-mimpi saya bisa tercapai, semua target-target saya bisa tercapai. Terus semangat, jangan pernah menyerah, karena kalau kalian tidak pernah mencoba, kalian tidak pernah akan tahu. Coba aja dulu, oke? Untuk masalah nggak bisanya, coba aja dulu. Banyak remeh kan, bodoh amat. Video ini nggak laku, bodoh amat. Yang penting banyak like, share, subscribe. Saya Dialex mengucapkan terima kasih. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace. Mari kita menjadi nomor satu dan tunggu konten-konten cerita-cerita Dialex selanjutnya. Mari kita menjadi nomor satu and doom.